Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kita bertemu lagi saat ini di channel saya dan Swandana. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan mendiskusikan mengenai inovasi di sektor publik dan bagaimana sebuah inovasi itu bisa tumbuh namun juga bisa mati. Ada sebuah buku yang sangat menarik, yaitu yang berjudul Inovasi Harga Mati, yang ditulis oleh Dr. Triwidodo Wahyu Utomo. Dengan membaca buku ini kita akan memahami bahwa inovasi di sektor publik adalah merupakan sebuah keniscayaan jika negara kita ingin bersaing dengan negara yang lainnya. Saya kira buku ini layak untuk dibaca oleh para aparatur sipil negara, terutama bagi mereka yang ingin bagaimana caranya melakukan inovasi di sektor publik. Setelah membaca buku di atas, kita akan memahami bahwa inovasi itu merupakan sebuah harga mati yang harus dilakukan oleh negara ini, oleh pemerintah daerah, oleh kementerian, dan oleh seluruh instansi di negara ini. Kita menyaksikan banyak pemerintah daerah yang telah melakukan inovasi, tetapi ternyata inovasi juga bisa mati. Dalam kondisi seperti apakah inovasi itu bisa mati? Kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas bagaimana sebuah inovasi itu bisa mati, kita akan membahas dulu bagaimana perkembangan inovasi di sektor publik di tanah air pada 2 dekade terakhir, yaitu sejak era reformasi. Kita menyaksikan bahwa inovasi di sektor publik di tanah air berkembang. Secara sederhana kita bisa gambarkan bahwa kecepatan inovasi di sektor publik adalah merupakan resultante dari lahirnya pemimpin-pemimpin yang inovatif, kemudian didukung oleh lahirnya peraturan-peraturan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri mengenai inovasi di sektor publik. Apalagi setelah banyaknya instansi, baik pemerintah maupun swasta yang memberikan penghargaan kepada kepala daerah, kepada menteri yang dianggap melakukan inovasi di sektor publik. Kemudian adanya lomba-lomba inovasi seperti Sinovi, IGA Awards, Inagara Awards, dan kemudian yang terakhir adalah lahirnya Diklat Kepemimpinan Pola Baru yang mewajibkan para peserta pelatihan untuk melakukan proyek perubahan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Diklat Kepemimpinan. Yang itu semua memberikan pengaruh terhadap cepatnya atau meningkatnya jumlah inovasi di sektor publik. Namun tentu keadaan setiap instansi pemerintah dan pemerintah daerah itu berbeda-beda. Apakah setelah tahun 2020 ini jumlah inovasi publik di instansi mereka terus mengalami peningkatan? Atau sekarang berada pada puncaknya? Atau mungkin bahkan mengalami penurunan? Sekarang kita bayangkan seperti apa instansi yang sudah mature, yang sudah matang, instansi-instansi yang sudah melakukan perubahan hampir di semua pelayanan publik di daerahnya. Maka jika kita memiliki sebuah grafik imajiner yang merupakan asumsi fase perkembangan inovasi publik di tanah air, maka kita memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah instansi-instansi yang berada pada early development stage, kemudian ada daerah-daerah atau kementerian yang mengalami percepatan jumlah inovasinya, dan yang terakhir adalah kementerian atau daerah yang sudah dalam tingkat mature. Melalui grafik imajiner ini, kita asumsikan bahwa pemerintah daerah atau kementerian yang sudah mature, yang sudah matang, adalah daerah atau kementerian yang sudah selesai dengan urusan administrasi negara mereka. Atau kita boleh katakan bahwa 99% urusan administrasi publik telah selesai. Hal itu ditandai dengan semua pelayanan sudah serba otomatis, semua berkas kertas sudah sangat minimal, tidak ada lagi keterlambatan, tidak ada lagi antrian yang sangat panjang. Kemudian sudah juga memberikan notifikasi by system kepada penggunanya. Bagi instansi yang seperti ini, mereka sudah menemukan new normal mereka. Nah, lalu bagi instansi-instansi, bagi pemerintah daerah, bagi kementerian yang sudah menemukan mature, ini apalagi yang harus mereka lakukan? Maka tentu mereka harus melakukan inovasi yang lain. Mereka harus menemukan new normal baru. Kita tahu bahwa inovasi pada administrasi publik adalah yang utama dan yang pertama. Baru setelah itu kita melakukan inovasi di bidang lainnya. Misalnya bidang sosial, kemudian administrasi bidang ekonomi, kemudian inovasi di bidang pendidikan, kemudian administrasi di bidang kesehatan, kemudian inovasi di bidang hukum, inovasi di bidang keamanan, dan inovasi publik di bidang-bidang yang lainnya. Dalam
2 dekade terakhir ini kita menyaksikan ada pemerintah yang gencar dengan inovasi publik, tapi ada pemerintah yang biasa-biasa saja. Nah, maka kita perlu mengetahui seperti apa kondisi instansi kita, di mana posisi kita dalam perkembangan inovasi sektor publik. Maka sebenarnya secara sederhana kita dapat menebak, dapat memprediksi kira-kira instansi kita berada pada posisi yang mana. Coba saja dilihat, apakah di instansi kita masih ada pelayanan yang tidak otomatis? Apakah di instansi kita masih ada pelayanan yang berbasiskan kertas? Apakah di instansi kita masih ada urusan yang terhambat? Masih ada pelayanan yang terlambat? Masih ada antrian? Jika dalam kenaikan pangkat atau kenaikan gaji kita harus mengumpulkan berkas-berkas, disposisi surat menyurat masih terhambat karena harus menunggu disposisi dari atasan, sementara atasannya pergi keluar kota. Padahal semacam itu untuk daerah lain sudah selesai. Mungkin instansi Anda masuk ke dalam kelompok early development stage. Jika Anda masuk ke dalam kelompok early development stage, itu masih lumayan. Artinya Anda masih ada kekhawatiran. Anda dapat menginventarisasi permasalahan-permasalahan tersebut. Masih ada kekhawatiran bahwa masih banyak keterlambatan. Namun tidak sedikit juga yang tidak peduli dengan urusan itu, yang tidak peduli dengan keterlambatan disposisi surat, yang tidak peduli dengan masih perlunya mengumpulkan berkas-berkas untuk kenaikan pangkat, tidak peduli dengan masih banyaknya antrian, tidak peduli dengan masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan informasi tertentu. Maka jangan-jangan instansi Anda masuk ke dalam kelompok yang di bawah ini, yaitu kelompok yang sama sekali tidak peduli, tidak pernah berpikir, tidak pernah tergerak untuk melakukan perbaikan, percepatan, dan efisiensi di sektor publik dengan inovasi publik. Maka pada kondisi ini, institusi Anda, pemerintah daerah Anda, kementerian Anda dalam keadaan mati. Pada bagian yang kedua ini kita akan mendiskusikan bagaimana inovasi publik dapat tumbuh baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Budaya inovasi sektor publik dapat tumbuh dengan 3 cara. Yang pertama adalah yang paling umum dan yang terjadi di seluruh dunia, yaitu inovasi yang tumbuh karena leader-centered innovation. Inovasi-inovasi yang lahir karena top leadernya memang inovatif. Menurut literatur yang ada, ini adalah hambatan terbesarnya yang terjadi di seluruh dunia, baik di negara maju, terutama di negara-negara berkembang, yaitu bahwa inovasi di sektor publik itu sangat tergantung pada top leader. Sejak zaman reformasi kita menyaksikan banyak sekali kepala daerah, menteri, direktur BUMN yang sangat inovatif. Kita sebutkan saja beberapa di sini yang muncul dalam tataran nasional. Dengan memiliki top leader yang sangat inovatif, maka seluruh inovasi itu akan dengan mudah dilakukan karena inisiasi dari inovasi itu datang dari atas. Sehingga apabila ada peraturan yang menghambatnya, mereka langsung tinggal bisa menggantinya dengan yang baru. Atau ketika peraturan itu tidak ada, maka mereka bisa membuatnya untuk melahirkan inovasi tersebut. Maka inilah beruntungnya bagi daerah atau kementerian atau BUMN yang memiliki top leader yang inovatif. Cara yang kedua, bagaimana budaya inovasi itu dapat tumbuh di dalam sebuah institusi, perusahaan, kementerian, dan sebagainya adalah dengan mengembangkan institution culture, yaitu bagaimana perusahaan tersebut menggali, melibatkan seluruh level pekerja, diberikan kebebasan seluas-luasnya siapapun di dalam organisasinya untuk mampu mengusulkan inovasi dan mewujudkan inovasi tersebut. Perusahaan atau instansi yang seperti ini telah betul-betul melaksanakan apa yang dimaksud dengan total quality management, yaitu instansi atau perusahaan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya, memberikan reward kepada mereka, yaitu perusahaan atau instansi yang mengedepankan trust daripada controlling, yaitu instansi atau perusahaan yang menerapkan prinsip 360 ketika ide itu boleh datang dari bawah, ketika pemimpin itu juga belajar dari bawah. Perusahaan atau instansi yang seperti ini sangat beruntung. Karena siapapun top leadernya, maka inovasi memang sudah terbiasa dilakukan. Dan cara yang ketiga, bagaimana budaya di sektor publik dapat berkembang adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Cara yang ketiga ini tentu akan memperluas lagi kesempatan untuk melakukan inovasi di sektor publik. Kita memahami bahwa kemampuan dari aparatur sipil negara itu terbatas. Sementara kita mengetahui bahwa di tengah-tengah masyarakat itu ada praktisi, ada dosen, ada profesor, ada CEO perusahaan. Dan jika mereka semuanya diberikan kesempatan untuk mengusulkan ide inovasi kepada pemerintah daerah dan kemudian mereka diberikan reward ketika inovasinya itu disetujui,
maka tentu akan lahir inovasi-inovasi pelayanan publik yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak terpikirkan oleh pemerintah selama ini. Cara yang ketiga ini mungkin cara yang terbaru, dan mungkin boleh dikatakan belum banyak daerah yang melakukannya, karena memang peraturan mengenai pelibatan masyarakat dalam inovasi publik ini juga masih baru. Pertama kali hal itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Bab 21 tentang Inovasi Daerah. Di situ dikatakan bahwa ide inovasi itu dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, dari ASN, dari instansi pemerintah, bahkan juga dari masyarakat. Kemudian undang-undang tersebut juga ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dan mekanisme ini sangat menarik sekali. Di mana menariknya? Kita mengetahui bahwa perencanaan di pemerintah daerah itu biasanya diawali dengan musrenbang, baik musrenbang tingkat desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten atau kota, kemudian musrenbang provinsi dan musrenbang nasional. Kemudian juga ada yang namanya dilanjutkan dengan forum organisasi perangkat daerah, forum OPD atau forum SKPD. Yang kesemua mekanisme itu secara berjenjang kemudian masuk menjadi RKA atau Rencana Kegiatan dan Anggaran, masuk ke dalam SIMRAL. Tetapi usulan dalam bentuk inovasi, baik yang datang dari kepala daerah, anggota DPRD, organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara maupun dari anggota masyarakat, itu melalui mekanisme sendiri, di mana usulan-usulan itu dengan format tertentu itu akan masuk ke dalam tim seleksi inovasi daerah. Kemudian tim seleksi inovasi daerah ini ditentukan dalam waktu 10 hari harus sudah dapat menetapkan apakah usulan inovasi itu dapat disetujui atau ditolak. Jika inovasi tersebut disetujui, maka inovasi tersebut itu ditetapkan oleh kepala daerah menjadi inovasi daerah. Dan setelah hal ini ditetapkan, maka langsung usulan inovasi itu masuk ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran dan masuk ke dalam SIMRAL. Sebuah mekanisme usulan penganggaran yang berbeda dengan yang selama ini berjalan. Itulah 3 cara bagaimana budaya inovasi dapat berkembang di sebuah pemerintah daerah, BUMN, atau kementerian, yaitu Leader-Centered Innovation, Institution Innovation, dan Community-Based Innovation. Kemudian jika ada pertanyaan manakah budaya inovasi yang baik? Maka budaya inovasi yang terbaik adalah budaya inovasi yang melibatkan semuanya. Institusi terbaik adalah institusi yang dapat memadukan ketiga bentuk budaya inovasi tersebut. Sehingga bagi daerah-daerah dan kementerian yang saat ini memiliki top leader yang sangat inovatif, jangan terlena untuk melakukan 2 hal yang lainnya, yaitu Institution-Centered Innovation dan Community-Based Innovation. Karena jika instansi ini atau daerah ini hanya mengandalkan kepada inovasi dari top leadernya, maka ketika top leader tersebut tidak ada, maka inovasi di tempat mereka pun akan mati. Demikian, mudah-mudahan hal ini dapat menambah hasanah keilmuan saudara dalam melakukan inovasi di sektor publik, sehingga inovasi di sektor publik tetap menjadi harga mati dan terus kita lakukan setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.